Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kita masih sama-sama dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah anggaran sebagaimana biasanya. Selanjutnya, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang budget piutang dan budget persediaan. Berikut penjelasan dari rekan-rekan tim dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Putri, NIM 1916050031 akan menjelaskan juga mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, yaitu anggaran piutang. Pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang atau receivable budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Hendi, NIM 1916050022. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian hasil makalah kami, yaitu manfaat anggaran piutang. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin perjalanannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran piutang berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas, karena penagihan-penagihan piutang tersebut merupakan pemasukan sistematis. Nah, manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menyusun anggaran piutang antara lain: yang pertama, dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua, dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Yang ketiga, yaitu dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa langkah-langkah di dalam menyusun anggaran piutang antara lain: yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka tertentu. Yang kedua, menentukan besarnya debit atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Yang ketiga, mengetahui atau mengidentifikasi besarnya term of payment. Yang keempat, perhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Dan yang kelima, menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Contoh soal anggaran piutang. Nah, sebagai ilustrasi, data realisasi dan anggaran jualan PT ESA selama triwulan pertama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nah, realisasi anggaran bulan Desember 80.000. Realisasi anggaran bulan Januari 85.000. Realisasi anggaran bulan Februari 90.000 dan realisasi anggaran pada bulan Maret 95.000. Nah, syarat pembayarannya yaitu 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% ditaksir tidak tertagih dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Nah, dari data tersebut, buatlah anggaran piutang. Perhitungan yang pertama yaitu menggunakan perhitungan anggaran piutang bersih.
Nah, pada bulan Januari, 9% dikali 80.000 ditambah 49% dikali 85.000 sama dengan 48.850. Nah, untuk bulan Februari, 9% dikali 85.000 ditambah 49% dikali 90.000 sama dengan 51.750. Nah, untuk bulan Maret, 9% dikali 90.000 ditambah 49% dikali 95.000 sama dengan 54.650. Nah, untuk perhitungan yang kedua menggunakan perhitungan taksiran piutang tak tertagih atau penghabisan piutang. Nah, pada bulan Desember, 1% dikali 80.000 sama dengan Rp800. Nah, untuk bulan Januari, 1% dikali 85.000 sama dengan Rp850. Untuk bulan Februari, 1% dikali 90.000 sama dengan Rp900. Nah, untuk bulan Maret, 1% dikali 95.000 sama dengan Rp950. Nah, untuk perhitungan yang ketiga, perhitungan cadangan penghapusan piutang usaha. Nah, pada bulan Januari, 800 ditambah 850 sama dengan 1.650. Nah, pada bulan Februari, 850 ditambah 900 sama dengan 1.750. Nah, untuk bulan Maret, 900 ditambah 950 sama dengan 1.850. Atau cara lainnya, kita juga bisa menggunakan perhitungan anggaran piutang usaha dengan persentasinya yaitu 10% dan 50%. Nah, pada bulan Januari, 10% dikali 80.000 ditambah 50% dikali 85.000 sama dengan 48.850. Nah, untuk bulan Februari, 10% dikali 85.000 ditambah 50% dikali 90.000 sama dengan 51.750. Nah, untuk bulan Maret, 10% dikali 90.000 ditambah 49% dikali 95.000 sama dengan 54.650. Nah, maka terbentuklah tabel PT Esa Anggaran Piutang Usaha triwulan pertama tahun 2010, yaitu piutang usaha pada bulan Januari 50.500, pada bulan Februari 53.500, dan pada bulan Maret 56.500. Nah, untuk cadangan penghapusan pada bulan Januari 1.650, pada bulan Februari 1.750, dan pada bulan Maret 1.850. Nah, untuk piutang usaha bersih pada bulan Januari yaitu 48.850, pada bulan Februari 51.750, dan pada bulan Maret 54.650. Anggaran persediaan. Anggaran persediaan merupakan anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih rinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana tentang jenis, jumlah barang, serta nilai harga atau barang yang tersedia. Kegunaan anggaran persediaan sebagai dasar untuk menyusun budget unit yang akan diproduksi, persediaan barang jadi, dan budget pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah. Anggaran persediaan material. Yang pertama yaitu jumlah material yang tersedia. Semakin besar jumlah material yang tersedia atau yang akan disediakan, maka nilai persediaan akan semakin besar. Yang kedua yaitu harga beli material per satuan. Bila material yang ada di gudang dibeli dari beberapa supplier dan pada setiap pembelian harga yang berbeda, maka akan timbul permasalahan, yakni persediaan yang direncanakan akan dinilai sama. Anggaran persediaan barang dalam proses. Yang pertama yaitu jumlah barang dalam proses. Semakin besar jumlah barang yang masih dalam proses, maka nilai persediaannya semakin besar. Yang kedua, tingkat penyelesaian produk. Dilihat dari penyelesaian masing-masing komponen produksi yaitu material, TKL, dan overhead pabrik. Yang ketiga yaitu tarif biaya produksi. Bila tingkat penyelesaian komponen produk tidak sama, maka masing-masing unsur biaya tersebut berdasarkan pada tarif biaya material
Yang selanjutnya itu anggaran persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi diperlukan untuk melayani penjualan yang tidak direncanakan. Bila persediaan barang jadi tidak mencukupi, maka konsumen kemungkinan akan membeli produk merek lain. Faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan barang jadi adalah unit persediaan dan metode penentuan harga produk.